Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misbah, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UINSI Samarinda. Pada video kali ini saya akan menampilkan materi ajar tentang mengagungkan nama Allah dengan tunduk kepadanya, yakni materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi dengan menggunakan model PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 ya. Gimana sehat? Kabarnya gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Baik, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, silakan duduknya dengan rapi, pakaiannya harus rapi, lihat ke bawah. Nanti ada barang-barang atau sampah ya. Nah, sudah rapi semuanya ya. Baik, sebelum sudah rapi, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mukhlis. Silakan Mukhlis. Kita belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih Mulis yang sudah memimpin doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Apakah hari ini semua hadir? Ya. Siapa yang tidak hadir? Iqbal. Mana Iqbal? Ada acara keluarga. Acara keluarga. Baik, itu mana acara keluarganya? Di Garut? Oh, ya baik, kita doakan ya acara Iqbal atau acara teman yang lainnya diberikan kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Tapi sebelum ke materi, Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran hari kemarin. Belajar apa ya hari kemarin kita? Sholat dan zikir. Sholat dan zikir. Siapa yang tahu apa itu sholat? Silakan Intan. Menurut bahasa adalah doa. Bagus. Siapa lagi? Ya. Nah, setiap perkataan dan perbuatan yang diawali dengan salam. Bagus, luar biasa ya. Salat menurut bahasa adalah doa. Menurut istilah adalah setiap perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir
menyembah. Coba, kenapa kita harus bersujud? Silakan jawab. Karena menunjukkan ketundukan kepada siapa? Kepada Allah. Baik, siapa lagi? Kenapa harus bersyukur? Siapa sih? Meningkatkan rasa syukur luar biasa. Ya, siapa lagi? Iman mengakui kebesaran Allah. Nah, kenapa kita harus bersujud dan kenapa kita harus bersyukur? Karena segala apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mensyukurinya. Itu merupakan bentuk tanda kebesaran Allah, tanda penghormatan, dan dituntut kita harus mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terhindarnya dari musibah, maka kita harus pandai-pandailah, harus terus menjalankan syukur kepada Allah. Tujuan pembelajaran hari ini, Bapak menginginkan kalian semua melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, peserta didik harus bisa menjelaskan pengertian sujud syukur, tilawah dan sujud sahwi, menyebutkan penyebab tentang sujud syukur, tilawah dan sahwi, dan harus bisa menjelaskan tata cara sujud syukur gimana, sujud tilawah gimana, sujud sahwi juga gimana. Ya. Dan yang terakhir adalah harus bisa kalian semua menguraikan hikmahnya, hikmah sujud syukur, hikmah sujud tilawah, dan hikmah sujud sahwi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita ice breaking dulu ya, supaya pembelajaran hari ini kita penuh dengan semangat. Ice breakingnya yaitu adalah ketika Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, tepuk 2, 3, 4 sampai 5. Paham? Bisa dimengerti? Nah, oke, baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sujud syukur, tilawah dan sujud sahwi. Mari kita simak penjelasan Bapak mengenai tentang sujud ya. Di sini Bapak membuat sebuah kasus. Nah ini ada kasus lagi sujud. Coba siapa yang tahu ini lagi apa? Silakan Sifri. Main bola. Ini sujud syukur ketika menang, berarti mencetak gol ya. Nah ini lagi sujud ketika mencetak gol. Ternyata mengharumkan nama baik Indonesia. Baik, yang kedua, siapa yang tahu? Coba, kasus apa ini? Kasus yang kedua, silakan jawab. Selamat dari bencana. Oke, ini ya lagi musibah ya. Nah ini lagi ada bencana, dia bersujud, dia selamat. Oke, yang ketiga, siapa? Silakan Intan. Menilai yang bagus. Oke, yang keempat. Oke, siapa? Ya, siapa? Silakan. Oh, selamat dari perjalanan yang jauh. Baik, anak-anak. Nah, mohon disimak. Dari penjelasan ini, Bapak harapkan kalian harus bisa pengertian sujud syukur. Nah, sujud syukur ini bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara bersujud kepada Allah atas mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah. Tentunya dari semua itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Menerima nikmat yang besar, termasuk terhindar dari musibah. Nah, maka kita dituntut harus bersujud syukur kepada Allah. Nah, tata caranya harus kalian pahami. Bersuci dulu, punya wudu ya, menghadap kiblat, sama
Subhanallahi, coba. Walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu bangun dari sujud. Nah, duduk, lalu apa? Salam. Selanjutnya sujud tilawah. Nah, ini sujud dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, yang kedua adalah sujud tilawah. Itu merupakan bentuk kehormatan. Penyebabnya ini ketika mendengar ayat sajdah, ada 15 ayat ya di dalam Al-Quran. Mendengar ayat baca Al-Quran. Itu ya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah, nah ini sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud ketika apa? Lupa. Oke, sujud ketika apa? Lupa. Lupa di mana? Di dalam sholat. Dari segi apa? Ya, dari apa? Lupa dalam apa? Rokaat. Bagus. Apa? Langkah pembelajaran hari ini, setelah kalian menyimak kasus dan menyimak materi dari Bapak, maka Bapak akan buat kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan mendapatkan LKPD dan materi ajar, ya. Nah, termasuk kalian harus bisa apa yang disampaikan Bapak tadi. Nah, harus bisa menyusunkan mana nih susunkan oleh kalian. Nanti Bapak kasih kartu nih. Susunkan mana yang termasuk sujud syukur, mana yang termasuk sujud sahwi, dan mana yang termasuk sujud tilawah. Nah, setelah menyimak kasus dan materi, otomatis kalian harus bisa menentukan. Nah, siapa yang paling cepat dalam penyusunannya dan siapa yang paling bagus, nah maka nanti Bapak kasih hadiah. Nah, baik, hari ini kita Bapak akan bagi kelompok sebanyak 4 kelompok, ya. Kelompok pertama, nah ini ya. Kelompok pertama, mohon diperhatikan setiap kelompoknya. Kelompok 1 sudah mendapatkan ya. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Baik. Dalam hal pengerjaannya, lihat di sana materi ajar dan LKPD, ya. Nah, apa tugas kalian dalam penyusunan itu? Silakan Bapak, silakan kalian kerjakan. Kasih Bapak waktu sekitar 10 menit. Dimulai. Silakan. Siapa yang paling tepat? Siapa yang paling cepat dan tepat menyusunnya? Dan kompak dengan kelompoknya, ya. Nanti akan ngasih nilai nih. Yang paling tepat. Apa-apa. Apa ini aja ya, belakang ya. Ya, kelompok berapa? Oke, kelompok 3. Luar biasa tepat ya, cepat ya. Oke, siapa kelompok 2? Oke, kelompok 2. Tepat ya, cepat ya. Baik, hari ini Bapak juga cek dulu ya ketepatannya. Apakah sesuai, apakah tidak. Oke, dari kelompok ini yang paling tepat dulu ya. Oke, sujud syukur. Oke, suci bagus tepat. Sujud apa ini? Tilawah. Sujud sahwi lupa bagus. Apa ini? Lupa. Bagus loh, ternyata tepat semua ya. Bagus ya, dalam pengelompokan juga luar biasa, ketepatan dan kekompakan dalam penyusunan diri juga luar biasa. Berarti kalian sudah betul-betul materi yang Bapak sampaikan tadi, berarti kalian sudah
titik tahap mengetahui tentang pelajaran yang diajarkan oleh Bapak. Baik, setelah ini, nah ini harus bisa mempresentasikan ya. Nah, oke, silakan presentasikan ke depan. Kelompok 1, 2, 3 ya. Silakan. Yang sudah dicatat ya. Nah, silakan ke depan. Silakan. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara bersujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Baik, luar biasa, tepuk tangan untuk rekan presentasi. Silakan kembali ke posisi semula. Baik. Coba kita cek dulu ya. Nah, hasil presentasi dari setiap kelompok. Oke, kelompok 1 betul urutannya. Nah, penilaiannya. Nah, otomatis nih mendapat berapa nih? Nah, mendapatkan pengertiannya tepat, sebab hikmahnya. Ini juga presentasinya bagus, diskusi kelompoknya bagus, kerjasama dalam kelompok ya. Nah, nilainya 100 ya untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak. Nah, mari kita simpulkan materi dari pembelajaran sujud syukur, tilawah dan sujud sahwi. Siapa yang menyimpulkan? Saya Pak. Silahkan nulis. Pengertian sujud syukur adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur diterima dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan jiwa. Baik, terima kasih Mulis yang sudah menyimpulkan. Nah, inti dari kesimpulan materi ini ada sujud syukur, ada sujud tilawah, dan ada sujud sahwi. Nah, kita dituntut sekecil apapun nikmat dari Allah wajib disyukuri. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat kalamullah supaya iman kita lebih meningkat, maka kita harus bersujud. Dan ketika kita lupa dalam rakaat, lupa dalam rukun, lupa dalam sunat, merupakan itu sebuah kesalahan kita, maka kita harus bersujud kepada Allah meminta ampun. Nah, dan minta keridhaan supaya ada interaksi antara hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah. Kita refleksi dulu. Oke, nah siapa nih yang paling bisa cepat ya menjawab pertanyaan dari Bapak? Nah, tentunya dalam hal refleksi ini harus betul-betul dipahami. Baik. Heri baru saja mendapatkan kabar baik. Nah, ini ya studi kasus ya. Nah, tentang lulus ujian. Dan dia ingin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? A. Sujud syukur adalah ritual yang dilakukan pada malam hari. B. Sujud syukur adalah doa yang dibaca setelah sholat. C. Sujud syukur adalah bentuk puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. D. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Silakan Iman. Apa? D. Coba kita periksa betul nggak nih? Betul, luar biasa, tepuk tangan untuk Iman. Nah, sampailah pada penghujung materi pembelajaran hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai tentang Damaskus, pusat peradaban Timur Islam. Nah, mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, gimana senang pembelajaran hari ini? Nah, semangat ya. Nah, berarti minggu depan juga kita harus apa? Semangat luar biasa. Baik, materi hari ini dicukupkan sekian. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Baik, silakan dipimpin oleh Mukhlis kembali, silakan. Mengakhiri pembelajaran. Alangkah baiknya berdoa dimulai. Silahkan berdoa dimulai.